Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibnu Rashid Hamidi, mahasiswa tingkat akhir Institut Agama Islam Tazkiyah jurusan Akuntansi Syariah. Di sini saya akan membahas konsep note yang saya buat. Latar belakang. Belakangan ini, industri bisnis perlengkapan outdoor di Indonesia telah berkembang pesat. Hal tersebut ditandai dengan bermunculnya merek-merek baru yang meramaikan persaingan bisnis perlengkapan outdoor seperti Cosmit, Merapi Mountain, Kotrek, dan masih banyak lagi yang lainnya. PT Eiger Indo Multi Produk Industri merupakan perusahaan retail dan manufaktur yang memproduksi perlengkapan outdoor sejak tahun 1993. Dalam survei yang dilakukan oleh komunitas backpacker Jakarta pada 26 Februari 2018 dan ditutup pada 1 Maret 2018 pukul 9 malam, yang diikuti oleh 52,3% dari total seluruh warga backpacker Jakarta yang aktif dalam dunia traveling, tentang merek perlengkapan outdoor apa yang paling disukai oleh warga BPJ. Mulai dari yang paling populer dan digemari oleh warga BPJ, Eiger menempati posisi pertama dengan persentase 39,7%. Diikuti oleh Consina di urutan kedua dengan persentase 25,9% dan merek lainnya sebesar 18,9%. Dengan hasil survei tersebut, tentunya Eiger perlu menjaga kualitas dan loyalitas konsumen dengan memberikan pelayanan dan produk yang berkualitas. Produksi produk yang berkualitas ini sekaligus meminimalisasi produk cacat untuk menghindari waste dan meningkatkan laba perusahaan. Namun, di kalangan pencinta alam Bandung terdapat fenomena di mana Eiger kadang menjual produk-produk rejectnya ke ruko-ruko sekitaran pabrik produksinya. Penjualan produk reject tersebut mengindikasikan adanya suatu pengendalian internal dan pemeriksaan audit internal yang kurang efektif dan efisien. Maka atas dasar fenomena itulah penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Pengendalian Internal dan Pemeriksaan Audit Internal terhadap Efektivitas dan Efisiensi Pengadaan Produk. Dari latar belakang yang sudah penulis paparkan, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut dan kerangka pemikiran sebagai berikut, dengan hipotesis sebagai berikut. Penelitian terdahulu. Dalam proses literasinya, penulis telah mempelajari beberapa penelitian, salah satunya yang pertama, penelitian oleh Rapina dan Leo Kristianto pada tahun 2011 dengan judul Peranan Sistem Pengendalian Internal dalam Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Kegiatan Operasional pada Siklus Persediaan dan Pergudangan, studi kasus pada PT Ultra Jaya Milk Industry dan Trading Company Tbk Bandung. Hasil dari penelitian tersebut menggambarkan bahwa sistem pengendalian internal memiliki keeratan sebesar 0,933 terhadap efektivitas dan efisiensi kegiatan operasional pada siklus persediaan dan pergudangan. Hal ini menandakan bahwa sistem pengendalian internal memiliki tingkat keeratan yang tinggi terhadap efektivitas dan efisiensi kegiatan operasional pada siklus persediaan dan pergudangan. Lebih lanjut, berdasarkan nilai adjustment square, maka dapat diketahui bahwa sistem pengendalian internal yaitu variabel X mempunyai pengaruh sebesar 0,867 atau 86,7% terhadap efektivitas dan efisiensi kegiatan operasional pada siklus persediaan dan pergudangan. Sementara sisanya sebesar 13,3% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Penelitian yang kedua yaitu oleh Novianti Lariska pada tahun 2018 dengan judul penelitian
Pengaruh audit operasional terhadap efektivitas produksi. Studi pada PT Sanbi Pharma Unit Caprifarmindo Laboratories menjelaskan bahwa audit operasional berpengaruh signifikan terhadap efektivitas produksi dan memiliki hubungan yang positif berdasarkan hasil uji determinasi diperoleh hasil yang signifikan. Efektivitas produksi di PT Sanbi Pharma Unit Caprifarmindo Laboratories telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini berdasarkan pernyataan yang dominan menyatakan sangat setuju dan termasuk kategori sangat efektif. Namun masih ada yang perlu ditingkatkan karena memiliki skor di bawah rata-rata. Metode penelitian. Dalam penulisan penelitian ini, ruang lingkup penelitian dibatasi pada pembahasan terkait pelaksanaan pengendalian internal dan kegiatan audit internal sudah efektif, dan pengaruh pengendalian internal dan kegiatan audit terhadap efektivitas dan efisiensi pengadaan produk. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif analitis, yaitu penelitian yang diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya, dengan variabel independennya, variabel X1 yaitu pengendalian internal, variabel X2 audit internal, dan variabel dependennya, variabel Y yaitu efektivitas dan efisiensi pengadaan produk. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diolah dan diminta secara mandiri. Dalam penelitian ini, yang menjadi data primer yaitu wawancara yang berkaitan langsung dengan pihak yang bersangkutan, data hasil kuesioner, dan data observasi ke lapangan. Teknik wawancara dilakukan untuk mengetahui permasalahan dan hal-hal lain dari responden terkait pengendalian internal dan audit internal dalam perusahaan secara mendalam. Kuesioner yang diajukan kepada kepala produksi berisi pertanyaan mengenai keefektifan dan efisiensi pengendalian internal, serta audit internal atas pengadaan produk. Teknik atau pendekatan observasi yang dilakukan peneliti cocok untuk kondisi, proses, dan kejadian-kejadian atau budaya organisasi untuk mendapatkan data primer. Untuk mendapatkan data sekunder yang dibutuhkan, peneliti juga mencari informasi dengan membaca karya-karya ilmiah, memahami buku-buku, dan update berita yang berhubungan dengan topik penelitian. Teknik pemilihan sampel yang digunakan penulis adalah dengan menggunakan metode purpose sampling, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Setelah data-data yang dibutuhkan telah lengkap, maka data-data tersebut akan diolah menggunakan aplikasi SPSS agar mendapat hasil penelitian yang diinginkan. Demikianlah konsep note yang telah penulis buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.